materi larutan asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mengkonsumsi jeruk, lemon, ataupun menambahkan cuka ke dalam makanan. Apa rasa dari ketiga zat tersebut? Ya, ternyata rasa dari ketiga zat tersebut adalah asam. Kemudian, apabila kita mandi, mungkin kita pernah kemasukan sabun ke dalam mulut kita. Apa rasa dari sabun tersebut? Ya, ternyata rasa sabun adalah pahit. Nah, berdasarkan dari perbedaan rasa tersebutlah larutan dikelompokkan menjadi larutan asam dan larutan basa. Larutan asam adalah larutan yang berasa masam, sedangkan larutan basa adalah larutan yang berasa pahit. Nah, namun ada lagi larutan tidak berasa sama sekali, yaitu disebut juga dengan larutan netral. Nah, yang tadi adalah definisi asam dan basa, larutan asam dan basa menurut secara umum. Nah, bagaimana sih definisi asam dan basa menurut teori kimia? Nah, ada tiga teori yang menjelaskan tentang asam dan basa, yaitu yang pertama teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Contohnya HCl. Jika dilarutkan akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Selanjutnya, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contohnya NaOH. Jika dilarutkan akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nah, teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Dalam teori ini terjadi transfer proton atau dapat dinotasikan sebagai H+. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang bertindak sebagai pendonor H+, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor atau penerima H+. Contohnya, mari kita perhatikan, jika NH3 reaksikan dengan H2O akan menghasilkan NH4 dan OH-. Nah, kita lihat di sini NH3 berubah menjadi NH4+. Berarti NH3 di sini menerima 1 H+. Yang menerima atau asektor H+ disebut sebagai basa. Nah, selanjutnya H2O. H2O di sini berubah menjadi OH-. Berarti H2O kehilangan 1 H+-nya. Berarti H2O bertindak sebagai pendonor H+. Maka H2O bersifat asam. Jika NH3 bersifat sebagai basa, maka NH4+ bersifat sebagai asam konjugasi. Jika H2O bersifat asam, maka OH- ini bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, dalam teori inilah dikenal juga dengan teori asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi adalah pasangan asam basa yang merupakan hasil dari serah terima proton. Nah, selanjutnya teori yang ketiga adalah teori Lewis atau disebut juga Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah pendonor pasangan elektron. Kebalikan dari Bronsted-Lowry ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Jika NH3 direaksikan dengan BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Di dalam teori Lewis ini terjadi atau akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Masih ingat ikatan kovalen koordinasi itu apa? Yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatannya tersebut berasal dari salah satu atom. Nah, perhatikan lagi. NH3 setelah kita buat struktur Lewisnya menjadi seperti ini, dan BF3 kita buat struktur Lewisnya menjadi seperti ini ya. Kemudian jika direaksikan, maka NH3 dan BF3 akan berikatan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena pasangan elektron di sini hanya berasal dari NH3, bukan dari BF3. Nah, NH3 ini mendonorkan pasangan elektronnya kepada BF3. Jadi NH3 di sini bersifat basa. Nah, sedangkan BF3 di sini menerima pasangan elektron, berarti BF3 bersifat asam. Nah, paham semuanya?
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد